Di suatu tempat di pusat populasi Korea, sebuah apartemen terlihat terbakar sementara seorang petugas pemadam bernama Hong melompat keluar dari gedung tersebut sambil menyelamatkan seorang bocah. Tetapi, tali penyelamat putus karena terbakar, menyebabkan ia jatuh dengan keras ke tanah sebelum bantal penyelamat datang. Seluruh hidupnya berkelebat di depan matanya, tapi yang mengejutkan, pria itu bisa bangun setelah terjatuh cukup tinggi. Dia bangkit lalu bergegas melihat bocah yang dia selamatkan, mencoba melihat apakah dia terluka. Ajaibnya, bocah itu selamat dan kembali dengan keluarganya. Tetapi yang aneh, tak ada yang menanggapinya di sana, tak peduli seberapa keras dia bicara. Tiba-tiba, dia mendengar suara memanggil dirinya dan melihat dua orang berjas tersenyum kepadanya di tengah kekacauan. Hong menyuruh mereka menjauh ke tempat aman. Tetapi, di saat yang sama, dia menyadari teman-temannya mencoba menyelamatkan seorang petugas yang terlihat persis seperti dirinya. Wanita bernama Chun memberitahu Hong bahwa dia sudah meninggal dan mereka ada di sini untuk membantunya melewati 7 penghakiman di alam akhirat. Pria yang bernama Mark mengatakan kepada Hong bahwa pemimpin mereka sedang menunggunya di depan gerbang menuju penghakiman. Hong terlihat syok mendengar ini dan perlahan berjalan pergi sambil melihat teman-temannya berduka atas kematiannya. Dia bersikeras tak ingin mati sekarang karena dia ingin melihat ibunya. Tetapi tubuh pria itu perlahan bergerak maju menuju portal. Mereka tiba di dimensi yang berbeda, di mana ribuan orang sedang berjalan menuju gerbang penghakiman. Kemudian Hong bertemu dengan pemimpin penjaga bernama Rim yang telah membantu 47 jiwa untuk bereinkarnasi. Saat Rim menyapa Hong dan mengaku akan membantunya, Hong memalingkan muka dan menolak, mengatakan bahwa dia belum siap untuk mati. Mereka masuk ke dalam gerbang penghakiman, tetapi diteleportasi ke tempat penuh lahar yang disebut Gunung Pembunuhan. Mark yang terkejut langsung menanyai Hong, apakah dia telah membunuh seseorang dalam hidupnya. Tetapi Hong menyangkalnya dan tak pernah melakukan itu. Rim menjelaskan bahwa menyebabkan kematian seseorang secara tak langsung melalui kecerobohan juga dinilai di persidangan, yang mungkin menjadi alasan mereka ada di sana. Hong tiba di suatu tempat dengan pintu besar di tanah terbuka, memperlihatkan lubang raksasa berisi lava yang sangat panas. Orang-orang yang dihukum berusaha untuk memanjat keluar, tetapi mereka terus-menerus terbakar. Tak lama kemudian, hakim memulai persidangan dengan menuduh Hong tak menyelamatkan salah satu rekannya ketika dia memiliki kesempatan untuk melakukannya, yang pada akhirnya menyebabkan kematian pria tersebut. Mereka menuntut Hong agar dihukum di dalam lubang lava selama 5 tahun untuk menebus dosa karena tak menyelamatkan temannya. Rim membela Hong, meminta untuk meneliti lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi pada kejadian tersebut. Ternyata Hong sudah berusaha mati-matian untuk menyelamatkan temannya, tetapi tak dapat memindahkan batu besar yang membuat petugas itu terjebak. Setelah menyadari dia tak bisa keluar, rekannya meminta Hong agar pergi lebih dulu menyelamatkan warga sipil yang terjebak. Karena keputusan Hong, dia pun berhasil menyelamatkan 8 orang pada malam itu. Rim berpendapat bahwa kepahlawanan Hong harus dipertimbangkan saat menilai keputusannya untuk meninggalkan temannya. Setelah menimbang-nimbang, hakim memutuskan untuk membebaskannya dari tuduhan dan mengizinkannya untuk melanjutkan ke persidangan selanjutnya. Meskipun Hong terbebas dari tuduhan, tetapi dia merasa sangat bersalah atas kematian temannya. Dia lalu bertanya, mengapa para penjaga membantunya? Karena dia tak percaya dirinya adalah orang yang pantas untuk dibantu. Ternyata para penjaga punya agenda tersendiri, karena mereka membuat kesepakatan dengan Raja Neraka bernama Yeomra. Jika mereka bisa membantu 49 jiwa yang mati melewati cobaan dan bereinkarnasi dalam abad ini, mereka juga bisa menjadi manusia. Mereka akhirnya tiba di persidangan kemalasan, di mana Chun menjelaskan semua pekerjaan yang telah diselesaikan Hong. Dan Hong tak pernah malas sepanjang hidupnya dan selalu membantu orang lain kemanapun dia pergi. Hakim sangat tersentuh mendengar keteladanan Hong, sehingga
dia memerintahkan jaksa untuk segera membuat patung untuk menghormati keteladanannya. Namun, ketika hakim bertanya, mengapa Hong menjalani hidupnya untuk membantu orang lain, Hong menjawab bahwa alasannya hanya untuk uang. Setelah mendengar jawaban itu, hakim dengan cepat merubah keputusannya dan memberitahu jaksa untuk mengirim Hong ke hukuman, di mana mesin raksasa menggilas semua orang yang bersalah karena kemalasan, menghancurkan tulang mereka dan memberikan mereka kepada ikan sebagai makanan. Para penjaga mencoba yang terbaik untuk membantu Hong dan memohon ke hakim untuk melihat lebih jauh lagi tentang bagaimana kehidupan Hong. Ternyata, alasan Hong bekerja keras untuk menghasilkan uang adalah karena dia ingin menghidupi ibunya yang sakit dan adiknya yang ingin masuk ke sekolah hukum. Hong bekerja sangat keras sampai dia sering mengabaikan kesehatannya sendiri. Dan karena itu, keinginannya akan uang bukanlah karena keegoisan. Setelah mengetahui motivasi pria itu yang sebenarnya, hakim memutuskan bahwa Hong tak bersalah karena dia hanya ingin menafkahi keluarganya. Kelompok tersebut dengan cepat menaiki perahu yang akan membawa mereka ke lokasi berikutnya. Tetapi sebelum mereka sampai, mereka menyadari sedang dikejar oleh banyak monster. Para penjaga melepas senjata dan berusaha terbaik untuk mengusir para monster. Mereka bisa mengatasi beberapa monster, tetapi kapten akhirnya terlempar dari kapal dan nyaris tak bertahan. Mark mempertahankan kereta sendirian sembari menunggu Rim selamat. Di saat terakhir, Mark memecahkan bebatuan yang menutup jalan tersebut dan pada akhirnya menyelamatkan mereka dari monster. Rim menjelaskan hal ini bisa terjadi jika ada keluarga Hong yang sudah meninggal tetapi masih menyimpan dendam sehingga arwahnya belum tenang. Untuk menghentikan ini, Rim memutuskan untuk mengunjungi keluarga Hong dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia pergi ke rumah Hong dan melihat jelas bahwa ibunya masih hidup. Berarti bisa disimpulkan bahwa adik Hong yang telah meninggal dan berubah menjadi roh pendendam. Rim segera melacak dan mengejarnya. Dia mencoba menangkap roh itu, tetapi roh itu terlalu lincah dan terus menghindarinya. Keduanya saling adu ilmu, tetapi Rim kalah dan roh tersebut langsung melarikan diri. Rim mengikuti jejaknya ke pangkalan militer, di mana dia melihat ada prajurit yang berbicara mengenai Su dan menyebutnya sebagai pengkhianat. Yang lebih aneh, kapten dan seorang prajurit terlihat menyembunyikan sesuatu tentang Su. Rim menyamar menjadi kolonel dan mulai bertanya kepada kapten tentang Su, menuduhnya telah membunuh pria itu. Tetapi kapten mengaku jika prajurit rekan Su lah yang bertanggung jawab atas kematiannya. Di sisi lain, Hong diinterogasi oleh hakim penipuan dan dia dituduh telah menulis banyak surat wasiat palsu untuk rekannya yang gagal dia selamatkan sebelumnya. Dia juga mengirim banyak surat untuk putri temannya dan mengatasnamakan temannya dan mengatakan dia baik-baik saja. Hakim segera memerintahkan jaksa untuk menghukum Hong dengan memotong lidahnya. Untung saja, Rim yang terhubung dengan Hong mencoba membelanya. Ternyata, Hong juga menulis surat palsu untuk ibunya, berbohong dengan menyatakan dia sudah menjadi orang hebat dan kaya. Rim berpendapat bahwa semua itu adalah upaya Hong untuk menghibur orang-orang yang dia sayangi dengan memberi mereka harapan yang tak ditawarkan oleh kenyataan, sehingga membuat mereka semangat untuk hidup. Setelah mengetahui alasan mulia Hong, hakim memaafkannya karena dia berbohong untuk tujuan yang baik. Setelah persidangan, Rim berbohong kepada Hong dengan mengatakan bahwa keluarganya baik-baik saja, tetapi dia memberitahu timnya tentang adik Hong. Rim kembali ke masa lalu untuk melihat apa yang terjadi sebelum kematian Su, dan dia mengetahui Su tewas secara tak sengaja saat rekannya mematikan pengaman senjatanya dan menembak dirinya. Kapten yang mengetahui ini merasa panik. Alih-alih menyelamatkan Su yang sekarat, mereka malah menguburnya hidup-hidup dan menyembunyikan kebenaran semata-mata hanya agar promosinya tak tercemar. Rim akhirnya menyadari penyebab Su menjadi roh pendendam. Di sisi lain, Hong tiba di neraka ketidakadilan, di mana orang-orang dibekukan selama puluhan tahun
untuk membayar dosa mereka karena tak membantu orang lain. Untungnya, profesi Hong adalah petugas pemadam, yang berarti dia tidak akan diadili karena profesinya menyelamatkan orang dan dia diizinkan ke tempat selanjutnya. Selama perjalanan, tim secara tak sengaja mengungkapkan jika adik Hong telah tewas dan menjadi roh pendendam. Setelah mengetahui itu, jiwa Hong mulai terguncang sehingga kestabilan mereka mulai hilang, hampir menjatuhkan mereka ke dalam jurang. Untungnya, Hong dapat menenangkan diri dan menyelamatkan timnya. Mereka tiba di neraka pengkhianatan, di mana seorang hakim wanita akan menghukum orang-orang yang berkhianat dengan sesamanya, dengan cara menjebak mereka ke dalam cermin dan menghancurkannya. Untungnya, selama hidup, Hong tak pernah mengkhianati siapapun, bahkan dia menjadi teladan. Alhasil, dia pun diizinkan untuk pergi ke tempat selanjutnya. Di sisi lain, Rim menemukan roh Su di sebuah klub malam, di mana Su mencoba membunuh rekannya yang telah menguburnya hidup-hidup. Rim mencegahnya dan mereka berduel di udara, terbang melintasi kota. Rim menangkap Su dengan menjebaknya dan mengikat dia ke gedung dengan tali ajaib. Rim mengatakan bahwa Su harus memaafkan pembunuhnya agar dia bisa bereinkarnasi. Tetapi hal ini malah semakin membuat Su benci dengan rekannya dan sangat dendam, membuatnya menciptakan gelombang kejut yang besar dan melepaskan diri kemudian pergi. Di sisi lain, rekan Su yang pulang dalam keadaan mabuk memutuskan memberitahu lokasi Su dikubur kepada ibunya karena dia tak tahan dengan rasa bersalah. Ibunya membuka peta dan mengetahui lokasinya, sementara Su mengawasi ibunya dari belakang. Su kemudian menemui Rim dan mengatakan bahwa dia telah memaafkan rekannya setelah melihat dia mengakui kesalahannya. Su memohon kepada Rim untuk meminjaminya raga agar dia bisa berbicara dengan rekannya untuk terakhir kali dan berjanji dia akan menjalani penghakiman setelahnya. Su berbicara dengan rekannya berkat bantuan Rim dan mengatakan dia telah memaafkannya. Sementara itu, Hong telah mencapai neraka kekerasan dan melihat lubang raksasa yang harus mereka lompati untuk mencapai ujian. Hong terjatuh ke lubang dan mendarat dengan keras di sebuah batu, sementara rekan timnya mendarat dengan aman. Tetapi mereka pada akhirnya terjatuh dan terjun ke dalam jurang. Mereka mencoba saling meraih, tetapi tak sempat. Hong lalu menangkap Chun sama persis sebelum dia mati. Tapi anehnya, gravitasi menghilang saat mereka sejengkal dari tanah. Tak lama kemudian, persidangan kekerasan dimulai dan jaksa penuntut menuduh Hong pernah memukuli adiknya sewaktu SMA. Tindakan ini sangat tidak bisa dimaafkan karena adiknya tersebut menderita kekurangan gizi karena betapa miskinnya keluarganya saat itu. Nyatanya, Hong tak pernah meminta maaf setelah pertengkaran tersebut karena dia melarikan diri dari keluarganya keesokan harinya dan tak pernah pulang sejak saat itu. Hakim dengan cepat memutuskan bahwa Hong bersalah atas kekerasan terhadap keluarganya sendiri dan bersiap menghukumnya ke tempat hukuman, di mana orang yang bersalah terus-menerus dihantam batu besar sebagai hukumannya. Melihat Hong akan dijatuhi hukuman, Chun dengan cepat meminta hakim untuk menunda vonis dan melihat persidangan yang terakhir dengan yang sekarang secara bersamaan karena mereka saling terkait erat. Drama ini sangat beresiko karena mengharuskan para penjaga untuk kehilangan kekuatan di akhirat jika Hong dinyatakan bersalah di pengadilan. Sayangnya, para penjaga dengan cepat mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi pada malam pertengkaran itu. Su terbangun setelah melihat kakaknya berlutut di depan ibu mereka. Dia lalu melihat Hong dan segera menyadari bahwa kakaknya itu mencoba membunuh ibunya sendiri dengan menggunakan bantal. Su mencoba menghentikannya dan mereka pun bertengkar hingga Hong memukuli adiknya dengan marah. Ternyata Hong merasa sangat putus asa dengan keluarganya yang sangat miskin dan ibunya yang sakit parah. Satu-satunya cara mengakhiri penderitaan itu melalui kematian dan tak ada cara yang lain. Setelah malam itu, dia merasa sangat bersalah
dan memilih pergi dari rumah dan tak pernah kembali ke keluarganya. Mendengar ini, para penjaga mulai putus asa karena menyadari bahwa tak mungkin mereka bisa melewati pengadilan selanjutnya. Apalagi neraka terakhir adalah neraka ketidaksopanan dan berbakti. Di sisi lain, Rim mencoba membawa Su ke tubuhnya sehingga roh tersebut dapat memulai perjalanan menuju reinkarnasi. Setelah sampai di camp militer, mereka terkejut melihat ibu Su ada di sana, memohon ke tentara untuk membawanya ke tubuh puteranya. Kapten yang melihat ini segera mendatanginya dan merobek tulisannya, bahkan mendorongnya ke tanah, menyebabkan dia pingsan. Su yang melihat ini menjadi sangat marah dan berubah menjadi roh pendendam kembali. Dia melempar Rim menjauh dengan kekuatannya. Kemarahannya ini menelan semua prajurit dan mengirimnya ke alam baka. Kekuatan pendendamnya menciptakan kekacauan besar, melempar apapun yang ada di sekitarnya. Rim berusaha mati-matian menyelamatkan orang-orang dari arena tersebut. Untungnya, Mak dapat masuk ke dunia manusia melalui portal yang dibuka oleh Su, menghentikannya dari atas dan membuatnya terjatuh. Rim mengambil kesempatan untuk menyerang dan menangkap Su menggunakan tali ajaib dan akhirnya menghentikan amukannya. Sementara itu, persidangan Hong dimulai di ujung lain saat Raja Neraka Yaumra sendiri yang memutuskan untuk menjadi hakim dalam kasus tersebut. Hakim menuduh Hong mencoba membunuh ibunya sendiri dan memukuli saudaranya dalam waktu yang sama. Dalam keputusasaan, Hakim memberitahukan Hong bahwa ibunya sebenarnya tahu tentang upaya Hong yang mau membunuhnya, tetapi tetap diam dan menyimpan semua ini di dalam hatinya, yang membuat kejahatan Hong semakin parah. Hakim memutuskan bahwa Hong akan dihukum selamanya di neraka ini karena dia mencoba melakukan hal terburuk dengan membunuh orang yang telah memberinya hidup. Tiba-tiba seluruh dunia mulai bergetar saat sebuah suara mulai berbicara kepada ibu Hong. Ternyata Rim membantu Su agar dapat berbicara dengan ibunya dalam alam mimpi. Su meminta maaf untuk kesalahan kakaknya dulu. Su mengatakan bahwa kakaknya telah bekerja tanpa henti selama 15 tahun untuk menafkahi mereka setelah merasa bersalah atas apa yang dia lakukan. Anehnya, sang ibu mengungkapkan bahwa dia telah memaafkan putranya sejak lama dan meminta memaafkan dirinya karena tak dapat menafkahi anak-anaknya. Hong mendengar ini dan menangis, sementara Hakim mulai terenyuh melihat keluarga mereka. Hakim lalu memutuskan bahwa dia tak dapat lagi menuntut Hong atas kejahatannya karena korban telah memaafkannya sejak lama, sehingga memungkinkan Hong untuk bereinkarnasi. Hong mendengar ini dan berterima kasih kepada penjaga karena telah membantunya melalui persidangan, sebelum akhirnya dia menghilang ke dalam cahaya. Di sisi lain, Rim telah memutuskan untuk membawa Su sebagai reinkarnasi ke-49 mereka, berencana mencapai kesepakatan mereka dengan raja, sehingga mereka juga bisa ikut bereinkarnasi, dan film berakhir. Film ini berjudul Along with Gods. Jadi, apa pendapat kalian tentang film ini? Mungkin bisa beritahu kami di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa berlangganan untuk video-video menarik yang lainnya.